Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, Jalan Sehat Prabowo Gibran di Makassar ya, panitia klaim 1,2 juta kupon terbagikan ya. Ya 1,2 juta kupon terbagikan, tapi yang hadir hanya 500.000 orang. Coba kita bandingkan dengan Anies Baswedan di situ begitu kan. Hadiahnya di situ jauh mereka begitu kan ya. Karena hadiahnya mungkin ratusan juta bagi Anies Baswedan begitu kan. Tapi pada kenyataannya di situ adalah kok 1 juta orang yang datang begitu kan. Ini kan aneh mereka. Padahal dari Gibran sendiri begitu kan ya. Dari acara Gibran ini sendiri ya. Total hadiahnya itu adalah 2 miliar. Tidak tanggung-tanggung mereka begitu kan. Hanya 2 miliar yang hadir hanya 500 orang. Kan gimana logikanya begitu kan ya. Seharusnya orang itu kan tertarik dengan hadiah itu. Tapi mungkin ya rasa lebih sayang kepada Anies Baswedan, lebih cinta kepada Anies Baswedan, ngapain untuk datang di situ begitu kan ya, kan mestinya seperti itu begitu kan. Ini sangat disayangkan begitu kan ya, kuponnya terbagi 1,2 juta, yang hadir kan 500.000 begitu kan. Jadi kalau 500.000 yang hadir, maka kemudian begitu di situ kita lihat ya, berarti kan separuh yang tidak hadir di situ, kan percuma mereka dibagikan begitu kan ya. Yang dapat kupon ya satu bendel gimana begitu kan. Padahal hadiahnya ini 2 miliar begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali. 2 miliar itu kan tidak tanggung-tanggung, dari mana uangnya. Dan tidak hanya itu begitu kan ya. Si Gibran itu katanya sih ya bagi-bagi uang juga di situ begitu. Bagi-bagi amplop katanya ya ini. Itu amplop isinya apa ya? Dermawan sekali bagi-bagi amplop ke banyak orang katanya begitu ya. Itu ya, amplop itu kan ya. Itu ya, kita lihat saja apakah itu amplop ya. Kita lihat saja. Wah, ini seolah-olah ngambilnya gimana begitu kan. Ya, kita lihat saja di situ begitu. Jadi masyarakat kan sudah paham bahwa apa yang terjadi selama ini mereka begitu kan ya. Bagi-bagi seperti itu kan, saya rasa gimana ini tanggapan Bawaslu dan sebagainya mereka begitu kan. Sangat disayangkan memang ya, karena pada kenyataannya di masyarakat kok seperti itu begitu. Jadi inilah yang menjadi pertanda buruk begitu kan ya di mata masyarakat di situ begitu ya. Bahkan di satu jaga mengatakan ya, Bang boleh nanya enggak ya, itu termasuk money politik apa enggak katanya ya. Ya biar Bawaslu yang menjawab begitu. Itu kan ranahnya Bawaslu begitu kan. Ini Dermawan Sun ya, kan sejak wali kota keuangan sudah mapan dan gajinya sepenuhnya untuk sosial. Bahkan ya kita lihat saja di situ isinya secari kertas di tulisan nggak usah ditanggapi. Benarkah? Ya enggak lah, ya pasti kan ada uangnya. Anggaran 2 miliar itu kan tidak sedikit loh begitu kan ya. Hadiahnya 2 miliar, 2 rumah, 1 unit mobil kalau nggak salah, terus kemudian 20 umroh apa 10 umroh begitu kan ya. Apalagi ada lagi sepeda dan sepeda motor dan sebagainya begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan hal itu kan dari mana uangnya kan begitu logikanya begitu. Kalau dari simpatisan saya rasa 2 miliar itu angka yang fantastis begitu kan ya. Tidak mungkinlah ada orang atau panitia atau siapapun begitu kan lalu kemudian menyumbangkan 2 miliar tanpa ada di balik ini semua. Apakah ini kader dari Gerindra? Wallahualam. Kita lihat saja di situ begitu ya. Komentar-komentar netizen sangat banyak sekali. Ngeri ya, dengan total doorpressnya 2 miliar. Wah, pantas rame acaranya. Orang Makassar emang keren, ambil hadiahnya tapi tetap coblos nomor 1. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. 1,2 juta ya kuponnya yang habis, tapi pada yang datang ya hanya 500.000. Coba bandingkan dengan Anies Baswedan ya, doorpressnya hanya itu aja kok begitu kan, tapi mendapatkan ya dukungan dari masyarakat itu 1 juta lebih begitu di situ begitu kan. Ya orang-orang akan melihat bahwa wah ini kan jalan sehat atau jalan apa mereka begitu kan ya. Sampai 2 miliar di situ begitu. Kita baca ini ya. Jalan Sehat Prabowo Gibran Makassar, panitia klaim 1,2 juta kupon terbagikan, tapi yang hadir hanya 500 orang katanya begitu ya. Panitia Jalan Sehat 1 putaran yang dihadiri calon wakil presiden capres ya nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Makassar, di kota Makassar, Sulawesi Selatan ya, mengklaim warga antusiasi mengikuti acara. Total kupon beserta ya Jalan Sehat yang terbagi disebut mencapai 2,2 juta. Ini sangat
sangat fantastis di situ begitu kan ya. Bahkan kader Partai Gerindra ya Salsel itu mengaku jumlah partai yang hadir sudah sesuai ekspektasi. Bahkan sebelumnya pelaksana acara dirinya hanya menargetkan 500.000 ya katanya begitu. Tapi pada kenyataannya orang berspekulasi yang hadir hanya 500.000 di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini oke lah sah-sah aja mengadakan apa aja. Tapi pada kenyataannya hari ini ketika hadiahnya begitu kan ya hampir total 2 miliar. Orang akan melihat di situ begitu kan. Wah dari mana ini uangnya kok sebanyak ini mereka begitu kan. Kenapa Gibran kalau diundang di acara-acara akademisi tidak pernah hadir. Tapi sekali hadir ya di jalanan bagi-bagi ya door prize seperti ini mereka begitu kan begitu logikanya begitu kan artinya ini spesialis ya apa coba bayangkan begitu kan ya spesialis marketing apa coba bayangkan ya kalau kita melihat dengan itu begitu sangat disayangkan memang ya kenapa Gibran kalau di bawah sangat kencang sekali mereka begitu kan ya apalagi ditambah dengan door prize seperti ini ya bagi-bagi amplop dan sebagainya begitu kan. Ya, masyarakat sudah melihat bahwa bagaimana karakter si Gibran ya. Coba undang lagi di dunia akademisi, dia akan melempem juga mereka ya. Melihat antusias warga menyambut kehadiran Gibran, ya Amar pun ya optimis Prabowo Gibran akan menang telak di Salsel. Ya, dia menargetkan kemenangan Prabowo Gibran bisa mencapai 60% ya. Tidak mungkinlah menang satu putaran begitu kan ya. Jadi ini emang Anies Baswedan dan Pak Ganjar dianggap apa coba bayangkan kalau menang satu putaran ya. Jadi para pendukung-pendukung Anies Baswedan itu justru lebih banyak dibandingkan Prabowo Gibran. Kita akan buktikan nanti begitu kan ya. Bisa saja Gibran dengan Anies Baswedan dengan Pak Ganjar yang masuk di putaran kedua mereka begitu kan. Jangan-jangan seperti itu begitu. Ya bisa stres lah para pendukung-pendukung ya Pak Jokowi, para pendukung-pendukung Prabowo Gibran di situ begitu. Tapi pada kenyataannya inilah negara demokrasi begitu kan ya. Kita harus menghargai satu sama lain. Bahkan ya apalagi kata Amar sejumlah survei yang menunjukkan kemenangan Prabowo Gibran saat ini sudah mencapai 60% ya. Kalau sudah mencapai 60% mending lantik aja di situ begitu kan. Kenapa harus dilantik ya langsung begitu? Karena sudah dinyatakan menang di situ begitu kan. Kalau kita bertolak ukur pada lembaga survei masa ya sekelas presiden harus ditentukan pada lembaga-lembaga survei. Saya kira tidak mungkin lah di situ begitu ya. Karena yang memilih itu masyarakat di situ begitu. Bahkan diketahui sejumlah tokoh Salsel hadir dalam acara Jalan Sehat ini diantaranya mantan Gubernur Salsel Andi Sudirman Sulaiman. Selain itu anggota DPR RI Latindo, Ketua Golkar Makassar yang Munafri Arifuddin, bahkan sebelumnya diberitakan Gibran ya tiba-tiba belusukan ke Pasar Terong ya Makassar di sela-sela agenda tersebut ya. Belusukan Gibran dilakukan secara mendadak. Gibran hanya ditemani beberapa pasukan pengamanan presiden. Ya, Gibran berkeliling pasar sebelum kembali ke lokasi acara Jalan Sehat. Satu putaran yang dipusatkan di depan Monumen Mandala. Jadi habis acara itu begitu kan ya, acara JJS di situ Jalan Sehat ya Prabowo menang satu putaran katanya. Tapi pada kenyataannya saya kira masih belusukan sana sini begitu ya tidak jauh lah dari pohon buah jatuh tidak jauh dari pohonnya begitu kan. Jadi artinya belusukan seperti ini kan hanya pencitraan sebenarnya orang kan menganggap di situ begitu kan ya. Sekarang itu lebih mengutamakan adu gagasan ya. Kenapa Gibran itu di undang sana sini kok tidak pernah jarang hadir di situ begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Karena kita tahu ya akan memilih calon presiden itu yang kualitasnya bagaimana begitu ya. Bisa saja saya bisa berubah pilihan ya. Bisa saja orang-orang itu berubah pilihan di situ gitu. Pada kenyataannya kan harus menentukan bagaimana calon-calon terbaik kita. Tapi pada kenyataannya hari ini bagi saya yang paling terbaik itu adalah Anies Caimin ya. Karena apa? Karena lihat saja membawa koalisi membawa perubahan dan perbaikan di situ itu sangat luar biasa dan menarik di situ begitu kan ya. Wallahu alam nanti kalau ada perubahan lagi ya masyarakat tentu kan masih lama di situ begitu kan dalam menentukan pilihan nanti. Tentukan pilihannya di Pilpres di 2024 pada Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.